Saya mendapatkan repostan video tentang seseorang yang mengaku dari forum muda apa ya? Forum muda apa gitu, dia ngajakin saya diskusi. Disiapkan ulama katanya. Iya, di sini saja nggak apa-apa, ayo kita diskusi. Ya, Azimin, selamat malam, Bang Azimin. Selamat malam, Bos. Oke. Apakah Anda seorang muslim? Muslim, Bos. Neprek piah. Silakan nyalakan, silakan utarakan apa yang mau Anda sampaikan. Silakan. Benarkah Yesus itu Tuhan? Makanya teman-teman, jangan heran kalau kita ini lagi temanya. Sebentar, saya akan jawab itu. Gini, teman-teman sekalian, janganlah kalian bosan-bosan dengan isu ini. Karena apa? Karena inti daripada perdebatan Islam dan Kristen ya cuman itu. Apakah Yesus Tuhan? Iya. Apakah dia berdoa kepada Tuhan? Iya. Kenapa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Silakan. Pertanyaan Anda, apakah Yesus Tuhan? Iya. Jawabannya iya, betul. Terus? Adakah di Bible yang mengatakan dia itu Tuhan? Adakah di Bible yang mengatakan dia itu Tuhan? Segudang. Coba saya dengar. Oke, coba buka Yohanes 13 ayat 13. Saya tidak ada kitabnya, cuma saya dengar itu. Baik, saya tunjukkan ya. Tidak ada kitabnya katanya. Baik. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena pertanyaannya ya ini dan itu dan itu lagi, nggak apa-apa. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Oke, saya balik dulu kamera saya ya. Oke. Kelihatan di sini. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, dan seterusnya. Ini berbicara tentang Yesus ya. Nih, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh kaki lagi, dan seterusnya. Membasuh diri lagi. Barang siapa mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini. Lalu apa yang Anda tanyakan lagi? Seandainya di antara kitab itu ada yang mengata Tuhan, sebagian ada yang mengata Tuhan. Apakah kitab itu dikatakan suci? Bagaimana? Pertanyaannya coba ulangi lagi. Di antara dua ayat itu bertentangan. Sebagian ada mengata Tuhan, sebagian ada tidak mengata Tuhan. Coba silakan. Ada di Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi." Itu Yesus mengatakan itu langit dan bumi. Betul. Oke, saya buka dulu ya Matius. Saya seneng ini kalau ada pertanyaan begini nih, biar orang-orang itu pada waras. Baik. Matius berapa? 11:25. Matius 11:25. Baik. Matius 11 ayat 25. Saya balikkan ya kamera saya. Oke. Jadi ini masalahnya tuh emang di sini teman-teman. Inti perdebatan kita itu ya di sini, kesalahpahaman ini. Baik.
Di sini Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Nah, makanya Anda bertanya, bagaimana mungkin Yesus Tuhan sementara di sini Bapaknya yang Tuhan? Begini Azimin, makanya betul. Makanya kan sering saya bilang sama teman-teman Kristen kan, ketika orang Muslim bertanya apakah Yesus itu Tuhan, maksud mereka itu apakah Yesus itu Bapa di surga? Kalau seperti itu yang Anda maksud Azimin, Yesus itu bukan Tuhan Bapa di surga. Begitu loh. Yesus itu Tuhan, tetapi dia bukan Bapa di surga. Seperti itu. Di sini kan jelas Yesus itu berkata, itu mengatakan, saya bersyukur pada Bapa Tuhan langit dan bumi. Betul. Berarti Yesus bukan Tuhan dong, jadi gitu kan? Antara tadi yang tadi katanya Yesus mengaku Tuhan. Sedangkan di sini tidak mengaku Tuhan. Di antara ayat 1 dan 2 itu berbeda. Apakah kitab itu dikatakan suci? Apa kedua-duanya benar? Apa dua-duanya salah? Atau salah satu yang benar? Yang salah itu adalah akal pikiran Anda yang tidak nangkep maksud saya. Nanti. Ini jangan saya yang tidak nangkap, apakah kamu yang tidak berakal? Itu kan sudah jelas ayatnya. Begini, saya baca lagi ya. Ya, sabar lagi. Ya, silakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku. Itu kan ada dua. Betul. Satu percaya kepada Allah dan satu percaya padaku. Itu yang percaya kepada Allah itu siapa Allah itu? Bapak di surga yang mengutus Yesus. Ya, dan percaya kepadaku itu siapa? Yesus. Nah, jadi antara dua itu kan arti dua apa unsur, dua pribadi. Satu Tuhan, satu makhluk, itu Yesus. Terus? Jadi di antara ayat 1 dan 2 itu yang pertama tadi katanya Yesus itu Tuhan, ngaku Tuhan, kata si Edis. Tapi Waalaikumsalam. Nah, jadi mana yang benarnya? Pasti ada salah satu yang benar atau salah satu yang salah. Atau ini kalau namanya kitab suci itu antara A dan B itu tidak bertentangan. Baik. Jadi teman-teman, yang kayak beginilah teman-teman yang berusaha saya menjelaskan. Ya. Jadi begini, Azimin. Nah, Anda sedang berbicara dengan orang, nanti nggak paham juga saya jelaskan. Bagaimana ini? Sudah jelas. Nanti kita tunjukkan. Kalau benar-benar Yesus itu Tuhan, saya minta buktikan di alam ini. Misalnya, Yesus itu Tuhan. Jangan lari kemana-mana dulu, Azmin. Iya. Tadi, kita buktikan. di dalam nanti. Seandainya Yesus Tuhan itu di langit ada bukti, di bumi ada bukti, di hari-hari ada bukti, di neraka ada bukti. Misal Edis Tepi, ada rumah keluarga Edis Tepi itu punya Edis. Kalau langit itu buktinya, misalnya langit itu punya Edis, ada buktinya. Apa tanda Edis umpama di langit? Silakan. Baik. Jadi pertama-tama, Azimin, ketika Anda bertanya kepada saya, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Saya tunjukkan di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13.
Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Ketika Yesus berkata, memang akulah guru dan Tuhan, dia tidak sedang mengaku bahwa dialah Bapa di sorga itu. Atau begini saja, gimana kalau kata Tuhan itu kita ganti dengan Tuan? Tidak boleh. Tuhan lain. Nah, makanya Anda berpikir bahwa Yesus sedang mengaku dirinya adalah Bapa di surga yang mengutus dia, begitu kan? Anda berpikir begini kan nih. Di Yohanes 11 ayat yang ke-25 yang Anda tunjukkan tadi ini, perhatikan ini. Aku bersyukur, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan. Tuhan, kelihatan? Terus? Aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, ketika Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Maksud Anda Yesus sedang mengaku ini kan? Yesus sedang mengklaim dirinya bahwa dirinya adalah ini, betul? Makanya Anda berpikir kontradiksi. Makanya Yesus tidak sedang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan Bapa ini. Ketika dia mengaku dirinya Tuhan itu, maksudnya dia itu kedudukan dia itu adalah Tuhan bagi para murid-muridnya. Nih, kita tunjukkan lagi ya Yohanes pasal yang Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Kelihatan ya? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jadi Tuhan di sini bukan Bapa di surga. Tuhan di sini maksudnya itu adalah Tuhan. Coba kita baca pakai kata Tuhan ya, biar gampang nih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang jangan akulah... dirubah Tuhan itu. Tuhan itu tetap Sebentar dulu Azimin, biar Anda paham. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti apa yang kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan dari dia yang mengutusnya. Maksudnya begini, Yesus itu yang sebenarnya Tuhan, yang sebenarnya dilayani, yang sebenarnya dia itu posisinya di atas, dia menunjukkan posisi dirinya itu melayani, membasuh kakinya. Gitu loh maksudnya. Jadi Yesus sedang memberikan teladan bagaimana seseorang yang seharusnya dilayani malah justru melayani. Itu maksudnya. Jangan kita fakta di kitab itu yang tadi satu Tuhan, yang satu Tuhan. Apakah dinamakan kitab itu suci? Dinamakan kitab suci itu tidak bertentangan antara A dan B. Baik. Satu mengata Tuhan, satu tidak. Jawab, apakah dia suci atau kedua-duanya salah, atau satu yang benar, atau satu yang benar, satu yang salah. Coba. Ini banyak yang mendengarannya. Baik. Kalau seandainya Yesus itu Tuhan, nanti seandainya Yesus itu Tuhan, buktikan itu nama Yesus di langit dan di bumi, di neraka, di surga, di waktu 24 jam dan dalam satu hari, dalam hari-hari satu minggu itu. Silakan. Ya, jangan ke sana dulu, Nanti. Ya, buktikan itu menurut ya, nanti kalau ke sana terlalu jauh, Azimin. Kamu menghayal, ini banyak ribuan orang mendengarnya. Ya, baik. Jadi begini Azimin, pertama-tama Alkitab itu aslinya tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Di situ tertulis bahasa aslinya itu adalah Kurios. Ya. Yesus itu disebut begini. Jadi saya orang mendengar mana yang apakah dikata kitab itu suci, sebahagian ngata Tuhan, sebagian ngata bukan Tuhan. Mana yang mana yang bukan Tuhan? Sebagian ngata bukan Tuhan mana?
Ya, yang kamu baca tadi, yang saya baca tadi, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu Yesus mengatakan. Sedangkan Ya. kamu baca tadi, Tuhan, itu Yesus sama itu itu. Tuhan. Jadi mana yang benar? Tuhan langit dan bumi itu maksudnya Tuhan langit dan bumi, Jangan sang pemilik. diperhatikan, itu nyatanya kitab kamu. Kalau Yesus Ini, itu Tuhan, Anda buktikan di mirip langit sama mana? sebentar. Anda mirip sama RK dan PC The King bengaknya. Jadi agak-agak miring kita ngomongnya jadinya. Buktikan Kata Tuhan, sebentar, seandainya tenang Azimin. Yesus Kata itu Tuhan dengan kata mana Tuhan, bukti di langit? Mana kata bukti di Tuhan bumi? dengan kata Tuhan itu sama. Tuhan dengan Tuhan itu sama. Tuhan langit dan Tidak. bumi artinya Tuhan pemilik langit dan bumi. Begitu. Kalau Tidak bahasa sama Arabnya, Tuhan dengan Tuhan. kalau bahasa Arabnya itu Rabbul Alamin, Rabbil Alamin. Sayyid Tuhan bahasa Arab. Sayyid. Oke, coba gantian. Sekarang Anda saya tanya gantian ya, bisa? Ini dulu jelaskan. Mencret dia kalau ditanya balik. Gimana? Jangan main ceret. Bisa saya tanya balik? Jangan lari-lari dulu. Ini selesaikan. Bisa saya tanya balik nggak? Ini selesaikan dulu. Iya, cara saya menyelesaikan adalah dengan membalikkan kepada Anda. Bagaimana? Siap? Belum selesai. Buktikan kalau Yesus itu Ya, Tuhan. tidur di bawah sana. Buktikan Yesus itu Iya, Tuhan. tidur di bawah sana, di bawah Mana? sana tidur. Edis. Tadi saya kasih naikkan Irwan, tapi yang naik malah Anda ini. Yang saya pencet jodoh, itu tadi Irwan. Jodoh bang. Oke, silakan Bang, duduk yang benar dulu Bang. Yes. Gimana kabar bang? Siap, Bang Edis. Kabar baik. Abang Muslim? Alhamdulillah Muslim. Muslim. Ya, gimana Bang? Apa yang mau Anda sampaikan Bang? Sedikit aja Bang Edis ya, singkat Apa itu? saja. Apa itu? Sebelum Isa dilahirkan bang, Tuhannya teman kita, saudara kita yang Kristen siapa bang? Singkat aja. Sebelum Yesus dilahirkan atau Isa dilahirkan? Yesus. Sebelum Yesus dilahirkan orang Kristen belum ada. Belum ada ya? Iya. Ya udah. Pertanyaan Anda itu sama seperti ini. Sebelum Muhammad lahir, siapa nabinya orang Islam? Beda dong bang, ini Tuhan. Berarti Ya, jawabannya Tuhan itu maksudnya Enggak, Tuhan jawabannya Bang udah. sama. Kan udah terjawab bang, itu aja sih bang. Berarti orang Kristen belum ada sebelum Yesus dilahirkan begitu. Ya belum ada. Gimana Kristen itu ada setelah Yesus datang begitu. Sebelumnya itu yang ada itu orang-orang Yahudi. Begitu. Oke bang, gitu aja bang. Hanya sesimpel itu. Sesimpel itu. Oke. Jadi kalau pertanyaan saya sama juga seperti itu, Bang. Sebelum Muhammad datang, siapa Tuhannya orang Islam? Oh kalau saya sebelum Muhammad datang, Tuhan saya tetap Allah bang, yang menciptakan langit dan Emang bumi. Anda udah ada sebelum Muhammad datang? Apakah Anda sudah ada sebelum Muhammad? Bukan saya. Pertanyaan saya kalau agama Islam udah ada bang, Nabi Ibrahim kan udah ada itu. Itu kan Islam. Siapa bilang Ibrahim Islam? Ada-ada saja. Gitu. Di mana dalam Quran bahwasanya Ibrahim itu Islam? Iya. Adakah yang membuat Ka'bah kan Ibrahim bang? Ka'bah itu kan untuk orang Muslim bang. Simpel jawabannya bang. Nggak nyambung Anda ini yang ditanya. Masa malah Ibrahim membuat Ka'bah? Nggak pernah Ibrahim membuat Ka'bah. Ibrahim itu nggak pernah di Arab. Tambah runyam diskusi kita ini. Oke lah Bang, kalau begitu ya. Saya